Saudara, hari ini seluruh dunia merayakan hari kasih sayang. Semua orang-orang merayakan hari ini menjadi hari yang begitu spesial dalam kehidupannya karena semua orang merayakan dan mengungkapkan kasih sayangnya di hari ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita harus tahu bahwa kasih sayang tidak hanya dirayakan 1 tahun sekali, tapi kasih sayang harus dirayakan setiap hari. Sehingga hari-hari yang kita lewati ini adalah kesempatan bagi setiap kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita, menyayangi sesama kita, dan juga kita belajar untuk terus mencintai Tuhan. Sebab Tuhan pun mencintai kita setiap waktu, setiap hari. Tidak mengenal batas, saudara. Dia berikan kasih-Nya, cintanya, kasih sayangnya kepada saya dan saudara dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap orang tentu rindu untuk bisa dicintai. Karena itu, saudara, dari semenjak muda, kalau saudara pernah mengalami waktu-waktu itu, masa-masa itu, maka kita pun mulai tertarik dengan lawan jenis kita, saudara. Yang pria mulai melirik-lirik yang wanita, begitu pula yang wanita mulai melirik-lirik pria, saudara. Sampai akhirnya berpacaran, menjalin hubungan, menikah, berkeluarga. Semua orang butuh dicintai, saudara. Tetapi saudara, kita perlu ingat, ada satu pribadi yang sudah lebih dahulu mencintai setiap kita. Bahkan sebelum kita dicintai ataupun kita mencintai orang lain, pribadi ini sudah lebih dahulu mencintai setiap kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 berkata demikian, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita." Jadi kita perlu tahu, saudara, dan harus selalu ingat, hanya ada satu pribadi yang telah mencintai kita lebih dahulu, yaitu Tuhan Allah kita. Terbukti lewat pengorbanannya, saudara, Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi setiap kita. Karena tahu bahwa kita manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah rusak, maka Yesus hadir dalam dunia ini untuk memulihkan kehidupan saya dan saudara, dan memberitahu kepada setiap kita bahwa ada satu pribadi yang sangat mencintai, mengasihi setiap kita, yaitu Allah kita. Dan Dia rindu kita pun bisa mencintai Dia. Kita bisa merespon kasih-Nya, cintanya yang sudah lebih dahulu Dia berikan bagi setiap kita. Setiap manusia, saudara, memiliki satu tempat di dalam hatinya yang tidak bisa diisi oleh apapun, walaupun dengan kekayaan, walaupun dengan kesenangan dunia, dengan hiburan, bahkan mungkin dengan orang yang bisa mencintai kita, kita dicintai. Ada satu hal yang tidak bisa diisi, yaitu satu tempat di hati kita yang hanya bisa diisi oleh kasih Tuhan. Dan hal ini bersifat abadi, saudara, sampai selama-lamanya. Karena itu kalau kita sadari hal ini, kita akan begitu bersyukur kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, saat ini, engkau mungkin sedang mengalami kesedihan, mungkin saat ini saudara sedang mengalami kekecewaan di dalam hati saudara. Mungkin Anda sedang ditinggalkan oleh orang yang Anda sangat cintai, atau mungkin orang lain menyakiti hati saudara. Tapi saudara, ingat, di dalam hati kita ada satu tempat. Biarkan tempat itu diisi oleh kasih Tuhan, cinta Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, saudara, kita tidak terlalu kecewa. Bahkan kekecewaan itu akan memudar dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya.
digantikan oleh kasih Tuhan di dalam hati kita ini. Jadi kita perlu sadari hal itu, saudara. Di hari ini kita memiliki kasih Tuhan yang melebihi segalanya, melebihi apapun yang kita miliki dalam dunia ini. Seperti Efesus 2 ayat 4-5 mengatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini kasih yang begitu luar biasa, saudara. Kita harus sadari betul dalam hidup ini. Sehingga walaupun kita melakukan kesalahan pelanggaran yang ada, tetapi kasih ini lebih besar dari setiap pelanggaran kita. Lebih besar dari apapun yang pernah kita miliki dalam hidup ini, yaitu kasih Tuhan. Dan marilah tempat kecil yang ada di dalam hati kita itu, kita bisa taruh kasih Tuhan. Kita bisa sadari hal itu, sehingga itu yang kembali menghidupkan kita. Walaupun badai menerpa, walaupun mungkin realita kehidupan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita tahu ada kasih Tuhan yang mampu dan yang sanggup mengubahkan kita, bahkan menghidupkan kembali iman kita. Dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 11-13 demikian, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, Tuhan itu tidak melihat seberapa banyak pelanggaran kita, seburuk apa karakter kita dahulu, kesalahan-kesalahan yang dulu kita pernah buat. Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Dia, maka seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya, tentunya Dia akan segera mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, saudara. Dia tidak mengingat-ingat lagi, tetapi Dia pulihkan kita dengan kasih-Nya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Berarti, saudara, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan kita, seperti dengan Bapa kita, Ayah kita di dunia ini. Jadi, saudara, hubungan ini adalah hubungan yang sangat dekat. Tidak ada lagi jarak di antara kita dengan Bapa. Oleh sebab itu, saudara, kita dengan bebas kapanpun kita bisa datang kepada Dia, saudara. Kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kita bisa minta apapun kepada Tuhan kita, Bapa kita. Karena seorang bapa pasti tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Dia pasti akan memberikan segala apapun yang kita butuhkan. Yang terbaik untuk kita, saudara. Sebab itu, marilah kita datang kepada Bapa karena Dia begitu dekat dengan kita. Dia tahu segala kondisi hati kita, kebutuhan kita, situasi kita, karakter kita. Hanya kepada Dialah kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Bapa kita di sorga. Jadi ingat, saudara, di hari kasih sayang ini, kita ingat bahwa kita memiliki kasih yang tanpa batas, yaitu kasih Bapa kita, kasih Tuhan kita yang begitu besar dan begitu luasnya, yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Jadi kita tidak merasa sendiri lagi, tidak kesepian lagi, tidak kecewa lagi, karena Bapa kita di sorga selalu bersama-sama dengan kita.
dan kasih-Nya tidak terbatas.